Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Presiden Jokowi selama bertahun-tahun dituduh sebagai PKI. Itu adalah tuduhan yang sangat menakutkan. Karena PKI adalah gerakan yang memecahkan persatuan bangsa, membunuh banyak orang, bahkan para jenderal. PKI melakukan apa saja yang baik dan yang sangat jahat demi mencapai kehendak kelompok mereka. Apakah sikap Jokowi? Tentu sangat marah, kecewa. Tetapi ketika polisi menindak suatu gerakan yang menyerang dia, Jokowi menegur Kapolri. Lantas dia katakan, "Saya tidak anti kritik. Sudah biasa dihina. Saya dibilang macam-macam. Dibilang PKI, antek asing, aseng, plonga-plongo. Itu sudah makanan saya sehari-hari." Wow, ini adalah wujud dari apa yang Yesus katakan dalam amanatnya di atas bukit. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, dikritik, dihina, difitnah, dan diperlakukan secara jahat sering kita hadapi. Jelas itu sangat tidak menyenangkan. Dan pikiran kita mempunyai pola yang jelas, yaitu bereaksi dan berusaha untuk membela, meluruskan, dan menegaskan kebenaran. Pikiran kita otomatis menentang suatu tindakan yang tidak adil, tidak benar, tidak baik, dan jahat. Tetapi umat Allah memiliki sikap terbaik di dalam menghadapi tindakan semena-mena, yaitu lemah lembut. Jokowi memberikan contoh bentuk kelemah lembutan. Bukannya lemah menghadapi serangan, tetapi dengan rendah hati, lembut menghadapi ketidakadilan. Musa adalah contoh yang nyata. Dia berulang kali dituduh sebagai pemimpin yang jahat, dituduh membawa umat Israel ke padang belantara untuk mati. Padahal begitu banyak berkat yang Tuhan telah berikan kepada Israel melalui Musa. Dan ketika orang Israel mulai menyembah anak lembu emas, dan Tuhan memutuskan bahwa mereka telah bertindak terlalu jauh, dan Tuhan mengumumkan bahwa Dia akan memusnahkan Israel dan menjadikan Musa saja sebagai satu bangsa yang besar. Gantinya Musa menerima tawaran Allah. Musa memohon agar Allah menunjukkan kasih karunia kepada umatnya. Dan Allah pun melembut dan memberikan pengampunan. Musa lulus ujian. Musa menunjukkan bahwa dia telah memiliki sikap ilahi yang penuh kasih karunia. Pengalaman Musa mengungkapkan sesuatu yang sangat menarik, yaitu terkadang Tuhan mengizinkan serangan menerpa kita. Dia bahkan mengizinkan kita untuk berada di dalam cawan lebur, sehingga kita dan alam semesta yang menyaksikannya telah melihat belas kasihan yang kita miliki untuk mereka yang jahat. Musa juga menunjukkan bahwa pertentangan dan ketidaktaatan adalah suatu panggilan untuk menyatakan kasih karunia. Kasih karunia dibutuhkan ketika orang-orang yang paling tidak layak datang dan kita berikan untuk memperolehnya. Yesus juga memberikan teladan yang sangat penting. Rasul Petrus katakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia, kepada Allah yang akan menghakimi dengan adil." Saudara, marilah kita kembangkan tabiat kelemah lembutan. Tangguhlah dalam menghadapi ketidakbenaran dan ketidakadilan.
hadapilah dengan senjata Allah, yaitu mencintai mereka, memberkati mereka, menolong mereka, agar mereka dapat memperoleh kasih, keselamatan, dan bahkan kemuliaan Tuhan. Paulus bertobat. Salah satunya adalah ketika dia melihat Stefanus yang sedang menghadapi kematian di bawah hujan batu-batuan yang terarah kepada dia. Stefanus berdoa. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, kita dapat menyelamatkan mereka yang berbuat jahat. Bukan dengan balasan yang jahat, tetapi dengan kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Itu keren.